Kita semua tahu, di sekeliling kita ini penuh banget sama kehidupan, ya kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat benar-benar ngertiin gimana semuanya bekerja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita jalan-jalan bareng buat mengintip hubungan keren antara makhluk hidup dan rumah raksasa mereka, yaitu lingkungan. Oke, pertanyaan pertama. Pernah kepikiran nggak sih, apa sih bedanya kita, atau semut, atau pohon, sama batu? Kedengarannya kayak pertanyaan iseng ya, tapi jawabannya ternyata ilmiah banget. Apa sih yang bikin sesuatu itu hidup? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini dia jawabannya. Ternyata ada 8 syarat utama. Anggap aja ini kayak paket lengkap kehidupan. Jadi makhluk hidup itu butuh bensin berupa makanan, bisa bernafas, bisa bergerak, dan bisa merespons kalau ada apa-apa di sekitarnya. Dan yang paling penting, mereka semua punya satu misi, tumbuh, punya keturunan, dan beradaptasi biar bisa terus ada. Itulah resep rahasia kehidupan. Oke, sekarang kita udah tahu nih ciri-ciri satu makhluk hidup. Sekarang ayo kita zoom out sedikit. Kita lihat gimana mereka semua jadi bagian dari sebuah pertunjukan super besar yang kita sebut ekosistem. Siapa aja sih pemain-pemainnya? Semuanya itu dimulai dari satu individu. Simple. Nah, kalau individu sejenis ngumpul bareng di satu tempat, itu namanya populasi. Misalnya, sekumpulan ikan mas di kolam. Terus, kalau di kolam itu ada populasi ikan mas, ada populasi teratai, ada populasi katak, gabungan mereka semua jadi komunitas. Dan terakhir, saat komunitas ini berinteraksi sama airnya, mataharinya, batunya, boom, jadilah sebuah ekosistem yang utuh. Di dalam setiap ekosistem selalu ada 2 tim utama yang nggak bisa dipisahin. Tim pertama, tim biotik. Ini isinya semua yang hidup. Tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, semuanya deh. Tim kedua, tim abiotik. Nah, ini panggungnya. Cahaya matahari, air, suhu, tanah. Mereka ini kayak pasangan dansa. Harus kompak. Kalau satu aja bermasalah, seluruh pertunjukannya bisa berantakan. Oke, kita udah kenalan sama para pemainnya. Terus, gimana cara mereka berinteraksi di atas panggung? Nah, di bagian ini kita bakal bongkar aturan mainnya. Mulai dari hubungan unik antar makhluk hidup sampai soal aliran energi. Aturan pertama ada yang namanya kerjasama. Di sini kita sebut simbiosis mutualisme. Gampangnya, ini hubungan yang sama-sama untung. Contoh paling gampang, ya lebah dan bunga. Lebah dapat makanan enak berupa nektar. Dan sebagai gantinya, bunga dibantuin penyerbukannya. Adil kan? Keduanya senang. Selanjutnya, ada strategi numpang gratis. Ini namanya simbiosis komensalisme. Satu pihak untung, tapi pihak lainnya cuek aja, gak rugi, gak untung. Contohnya ikan remora yang nempel di hiu. Si remora dapat tumpangan, perlindungan, plus sisa makanan. Enak banget kan? Nah, hiunya gimana? B aja, alias biasa aja. Sama sekali nggak terganggu. Tapi, nggak semua hubungan itu indah. Ada juga sisi gelapnya, yaitu simbiosis parasitisme. Ini hubungan yang berat sebelah. Satu untung, yang satunya lagi rugi banget. Contohnya benalu di pohon. Kelihatannya cuma nempel, padahal dia itu nyolong nutrisi dari pohon inangnya. Kasian kan pohonnya, jadi dirugikan. Selain soal hubungan, ada satu hukum alam yang nggak bisa diganggu-gugat. Aliran energi. Gampangnya gini, energi itu ngalirnya cuma satu arah, lurus aja, nggak bisa putar balik. Kayak jalan tol satu arah. Energi dari matahari ditangkap tumbuhan, terus mengalir ke atas, tapi nggak akan pernah bisa balik lagi. Jalur satu arah inilah yang kita kenal sebagai rantai makanan. Tumbuhan sebagai produsen itu gerbang utamanya. Terus energi pindah ke hewan yang makan tumbuhan itu, pindah lagi ke hewan yang makan hewan tadi. Tapi uniknya, setiap kali pindah, energinya banyak yang hilang. Itulah kenapa jumlah predator di puncak, kayak elang, pasti jauh lebih sedikit daripada mangsanya. Keseimbangan yang super rumit dan keren ini, yang udah berjalan jutaan tahun, sekarang kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Keseimbangan ini lagi terancam. Dan sayangnya, kalau kita jujur, penyebab terbesarnya seringkali ya kita sendiri, manusia. Coba kita lihat di air. Limbah industri yang dibuang sembarangan itu efeknya kayak racun. Bahan kimia berbahaya bisa membunuh organisme-organisme kecil yang jadi dasar dari rantai makanan. Kalau dasarnya udah hancur, seluruh ekosistem di air bisa ikut runtuh. Ngeri kan? Sekarang pindah ke udara.
Asap pabrik dan kendaraan kita itu ibarat selimut tebal yang bikin bumi makin panas. Akibatnya bukan cuma suhu yang naik, tapi cuaca jadi aneh dan gak bisa ditebak. Panggungnya berubah, para pemain di dalamnya jadi kebingungan. Dan di darat, di tanah, pestisida yang niatnya baik buat melindungi tanaman, kalau dipakai berlebihan malah bisa jadi bumerang. Bisa membunuh cacing dan mikroba baik yang bikin tanah subur. Belum lagi sampah plastik yang nggak bisa hancur. Itu benar-benar kayak mencekik tanah. Oke, ceritanya mungkin kedengeran suram ya. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Justru karena kita tahu masalahnya, disinilah peran kita dimulai. Kita semua punya kekuatan untuk jadi bagian dari solusi. Kuncinya bisa kita mulai dari yang paling simpel dan sering kita dengar. 3R. Reduce, reuse, recycle. Tapi ini bukan sekedar slogan loh. Yang paling penting itu reduce, alias mengurangi konsumsi yang nggak perlu. Lalu reuse, pakai lagi barang yang masih bisa. Baru yang terakhir, recycle, daur ulang sisanya. Selain tindakan pribadi, ada juga loh solusi-solusi cerdas yang pakai teknologi. Contohnya, bioremediasi. Konsepnya ini keren banget. Kita pakai kekuatan alam buat menyembuhkan alam itu sendiri. Misalnya, kita bisa mempekerjakan bakteri buat makan tumpahan minyak, atau menanam tumbuhan khusus buat menyedot racun dari tanah. Jadi, pada akhirnya pesannya cuma satu. Keseimbangan ekosistem ini sekarang ada di tangan kita. Kita ini bukan lagi cuma konsumen di puncak rantai makanan. Kita sudah jadi semacam manajer planet ini. Setiap pilihan kita, sekecil apapun itu, punya dampak besar bagi alam. Nah, pembahasan kita selesai di sini. Tapi penjelajahan kalian justru baru dimulai. Aku mau kasih misi kecil buat kalian. Coba deh nanti luangkan waktu sejenak, perhatikan lingkungan sekitar kalian, bisa di taman, kebun, atau bahkan cuma di pot tanaman di rumah. Siapa produsennya? Siapa konsumennya? Ada interaksi apa di sana? Kalian bakal kaget betapa rumit dan menakjubkannya dunia yang ada tepat di depan mata kita. Selamat menjelajah!